Walaupun bukan pasar tertua di Makassar, Pasar Terong adalah salah satu pasar yang sangat dikenal di Jazirah Sulawesi. Pasar tradisional yang berada di kota Makassar dan terletak di Jalan Teron, Kelurahan Wajo Baru, Kecamatan Bonto Alam. Pasar ini terkenal sebagai pemasok 9 bahan kebutuhan pokok, seperti sayur mayur, aneka jenis ikan, telur, buah-buahan yang berasal dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Pasar ini juga setidaknya menyuplai kebutuhan di daerah lain hingga 18 provinsi di Pulau Sulawesi khususnya, dan Indonesia Timur dan Barat. Di Pasar Terong, ada berbagai ragam pedagang, sebut saja palapara, atau penjual, yang sekedar menggelar tikar atau bakul sebagai area dan media dagangan mereka. Jenis pedagang inilah yang paling awal mendiami Terong sejak berdirinya di tahun 1960-an bersama Palembar, atau jenis pedagang sudah sulit ditemui di Makassar di mana mereka menjinjing pikulan dagangan mereka. Dikenal pula di Terong ini pagandeng atau pedagang yang menggunakan sepeda dengan 2 keranjang besar di bagian belakang yang terbuat dari anyaman bambu dan ikatan rotan. Pedagang jenis ini mulai marak di Pasar Terong di tahun 1970-an atau era wali kota Dang Patompo. Ketika pasar dibangun untuk pertama kalinya di tahun 1970 dan kendaraan bermotor mulai marak, pagandeng dengan sepeda juga satu persatu beralih ke motor. Semua jenis pedagang tersebut di atas umumnya menempati lokasi di luar bangunan pasar dibangun pada tahun 1996 atau 7 masa wali kota Malik B. Masri. Bagi pedagang di dalam gedung, yang umumnya pedagang bermodal menengah dan besar yang tentu mampu mengakses harga kios dan lots yang mahal, pedagang ini umumnya adalah penjual barang campuran seperti beras, minyak, lombok dan kecap kemasan, telur, susu, dan lain. Mereka juga kerap disebut sebagai pakios atau palos. Gedung pasar ini terdiri dari 3 lantai di mana lantai 1 juga ditempati barang campuran, kosmetik dan pakaian. Lantai 2 ditempati oleh penjual perabot rumah tangga dan barang pecah belah seperti piring, gelas, panci, ember, delem dan penjual pakaian bekas alias cakar. Sedangkan lantai 3 kini sudah kosong. Pasar Terong sendiri telah mengalami perombakan dari masa ke masa yang sudah dimulai sejak masa Orde Lama, Orde Baru hingga sekarang, awal tahun 1960-an. Pasar pertama yang sekedar merupakan area kecil bertemunya pedagang dan pembeli berada di ujung Jalan Terong dekat Jalan Bawakarang dan hanya sampai pada Jalan Bayam. Beberapa tahun kemudian seiring dengan bertambahnya pedagang kemudian merembet sampai ke Jalan Mentimun dan Jalan Kangkung. Menjelang tahun 1965, saat jabatan wali kota dipegang oleh Mayor M. dan Patompo, sudah mulai bergulir ide pembangunan pasar resmen. Saat itu, Pasar Terong belum begitu ramai. Pedagang dan warga sekitar menempati pemukiman yang masih berupa rawa-rawa. Tak lama kemudian, rumah warga yang berada di Jalan Kangkung habis terbakar. Warga sekitar lalu melakukan penimbunan lokasi yang berawa tersebut dengan sampah yang ditutupi dengan tanah dan pasir. Pedagang kemudian banyak menempati lokasi itu dengan membangun pasar darurat yang hanya bertiang bambu dan beratap nipah. Inilah bentuk bangunan Pasar Terong sekitar tahun 1967 sampai tahun 1968, bertiang bambu dan beratap nipah. Tahun-tahun 1970, pasar pertama oleh pemerintah dibangun. Bentuk pasar masih berupa front toko dan lots-lots. Front toko berbentuk huruf U yang di tengahnya terdapat satu lots induk dan beberapa lots kecil yang mengelilinginya dengan bentuk berpetak memanjang. Ada yang ukuran panjangnya 30 meter, ada juga yang 20 meter. Tahun-tahun 1971, setelah diresmikan oleh Wali Kota Patompo, pasar mulai ramai. Pembeli yang datang ke Pasar Terong ada puluhan orang. Karena keadaan pasar sudah permanen, pembeli terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 1980 sampai tahun 1990-an.
Pada tahun 1986, di depan front toko sebelah timur sepanjang Jalan Sawi ditempati oleh para pedagang sayur dan buah seperti semangka, jeruk, alpukat, rambutan, kedondong dan mangga. Kebanyakan dari mereka menggunakan meja pamejang sebagai tempat jualan, walaupun sebagian berupa palapara. Di awal tahun 1990-an, ide modernisasi pasar tradisional mulai marak di Indonesia, pun di Makassar, dalam kurun waktu tersebut tahun 1980-an, sampai pada pembongkaran front toko dan los menjadi gedung pasar berlantai 3-4 dengan basement di tahun 1995-an, di sekeliling pasar tersebut. Mulai waktu subuh sampai jam 11 siang ditempati oleh pagandeng, mulai dari Jalan Sawi, Kubis dan Terong. Bangunan pasar berupa front toko dan lots-lots tersebut dibongkar pada tahun 1995, lalu dibangun gedung pasar. Pedagang kemudian dipindahkan ke Jalan Labu. Mereka membangun kios-kios sederhana sepanjang jalan tersebut. Palapara, pamejang dan pagandeng masih bersepeda ramai menempati jalan mentimun keliling sampai Jalan Kangkung. Setelah gedung pasar difungsikan pada tahun 1997, kios-kios di Jalan Labu dibongkar dan pedagang dipindahkan untuk mengisi gedung tersebut. Selain dihuni oleh para pedagang, kawasan Pasar Terong Gedung Pasar dan sekitarnya juga menjadi tempat mengais rezeki bagi penyedia jasa, sebutlah para papisi, yakni sekelompok perempuan tua maupun muda yang melepaskan tangkai lombok cabai, memotong akar bawang dan mengirisnya, menguliti dan mengiris ubi jalar. Ada juga perapun atau orang yang bekerja sejak subuh hari dengan membantu proses bongkar muat. Biasanya orang-orang ini juga memunguti barang-barang yang gatung atau sudah dibuang tapi masih baik. Contohnya adalah kol, sawi, tomat, dan beras. Tokon atau sawi sudah hitam lapis luarnya, dia bersihkan atau kupas dan dijual kembali. Adanya perubahan pasar yang dilakukan oleh pihak pengusaha, dalam hal ini PT Makassar Putra Perkasa dan pemerintah kota melalui perusahaan daerah Pasar Makassar Raya tanpa melibatkan para pedagang, telah membuat para pedagang kecil semakin terpinggirkan. Pasar Terong sendiri telah mengalami perombakan dari masa ke masa yang sudah dimulai sejak masa Orde Lama, Orde Baru hingga sekarang. Saat itu, bila musim hujan, air tergenang di jalanan, hingga buah mangga dapat dilihat mengapung di atas permukaan air. Rumah warga yang berada di sekitar jalan tersebut, atau dikenal dengan sebutan Kampung Wajo Baru, tiap tahun harus berlangganan dengan banjir. Saat itu lokasi tersebut sudah ditempati oleh berbagai macam pedagang seperti palapara yang menjual sayur dan buah, penjual beras yang menggunakan bal-bal, serta pagandeng yang membawa sayuran dan buah berada di pinggir jalan. Pasar Terong menjadi muara dari aliran komoditas dari 11 provinsi. Di dalam pasar ini akan ditemui komoditas seperti kelapa dan jahe dari Sulawesi Barat, jeruk nipis dan sagu dari Sulawesi Tengah, cabai besar dari Yogyakarta, dan lain sebagainya. Merujuk dari buku Pasar Terong Makassar, Dunia dalam Kota karya Agung Wibowo dan kawan-kawan menyebut, ada sekitar 1.138.202 rumah tangga petani di Sulawesi Selatan Sulsel mengirim hasil pertaniannya ke pasar ini. Pada dasawasa tahun 1970-an, Pasar Terong mengenal 3 nama pedagang pemasok bermodal besar, yaitu Haji Hafid, Haji Naga, dan Haji Saka. Ketiganya merupakan pemasok cabai dan tomat. Trio ini juga menghidupi banyak pedagang pengacer dan pekerja di Pasar Terong. Bahkan secara langsung, banyak yang menggantungkan hidupnya kepada mereka bertiga. Ketiganya berwenang menetapkan harga komoditas yang diambil oleh pengecer. Wajar saja bila ketiganya lebih dikenal dengan panggilan Bos Lombok, tulis L. Habibie dan Anwar Jim Trachman dalam artikel berjudul Dari Jeruk Nipis hingga Jaringan Dagang Pasar Terong. Selain panggilan Bos Lombok, anggota komunitas Pasar Terong juga mengenal panggilan Bos Pengirim. Panggilan ini bagi pedagang bermodal besar yang memasok barang dari berbagai daerah ke Pasar Terong untuk dikirim ke luar Sulawesi seperti Ambon, Baubo, dan Kalimantan.
Tetapi pada dasawarsa tahun 1990-an menjadi masa sulit bagi pedagang Pasar Terong. Pada tahun itu mereka mengalami serangkaian aksi penggusuran. Pada masa ini banyak pedagang yang mulai pindah, bahkan ada yang dipindahkan paksa. Tahun-tahun 1993, kondisi Pasar Terong mulai aman. Aparat sudah mulai meninggalkan pasar. Itu modernisasi para lokal pertama kali muncul dari wali kota Makassar era tahun 1990-an, Malik B. Masri, yang terinspirasi perjalanan dinasnya ke Hawaii. Wali kota melihat pasar di sana dan menilainya cocok dengan Pasar Terong. Ide itu lalu disambut baik oleh developer. Sejak diputuskan untuk revitalisasi, terjadilah relokasi besar-besaran